Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari dengan NIM 1010924010. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi selama satu semester ini di semester 2 aljabar linear. Nah, di sini saya sudah membuat satu PPT-nya, rangkuman ringkasan materi-materinya. Yang pertama ada ringkasan materi matriks dan operasinya. Jadi di bab satu ini ada definisi dan jenis matriks. Matriks adalah susunan angka berbentuk persegi panjang yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, notasi matriks A berukuran M kali N. M merupakan baris dan N merupakan kolom. Dua matriks A dan B dikatakan sama jika setiap elemen pada posisi yang sama bernilai sama. Ada jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks persegi, yaitu ada bujur sangkar. Jumlah baris sama dengan jumlah kolom atau N kali N. Matriks segitiga atas. Semua elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Ada juga matriks segitiga bawah, yaitu semua elemen di atas diagonal utama bernilai 0. Ada juga matriks diagonal, matriks persegi di mana semua elemen selain diagonal utama bernilai 0. Ada matriks identitas yaitu satuan matriks diagonal dengan semua elemen diagonal bernilai 1. Dan juga matriks simetri yaitu matriks yang sama dengan transposnya. Transposnya yaitu A sama dengan A pangkat T. Oke, ada kedua yaitu operasi matriks. Penjumlahan matriks hanya bisa dilakukan jika kedua matriks berordo sama. Penjumlahan dilakukan elemen per elemen. Yaitu ada lagi perkalian saklar dengan matriks. Setiap elemen matriks dikalikan dengan suatu bilangan skalar. Ada juga perkalian matriks dengan matriks yaitu matriks A atau P kali Q dikalikan dengan matriks B yaitu Q kali N menghasilkan matriks berordo P kali N. Syaratnya yaitu jumlah kolom A sama dengan jumlah baris B. Ada juga transpose transpose matriks, yaitu menukar baris menjadi kolom atau sebaliknya. Itu notasinya A pangkat T. Ada juga operasi baris elementer atau OBE digunakan dalam penyelesaian sistem persamaan linear dengan manipulasi matriks. Terus ada yang ketiga yaitu sifat-sifat operasi matriks, yaitu ada komutatif pada penjumlahan, yaitu A plus B sama dengan B plus A. Ada juga asosiatif pada penjumlahan, yaitu A plus sama dengan A plus dalam kurung B plus C tutup kurung sama dengan A plus B kurung plus C. Ya, yang ketiga ada distribusi terhadap skalar, yaitu alfa kurung A plus B sama dengan alfa A plus alfa B atau alfa plus beta kurung kan dikali A sama dengan alfa kali A plus beta kali A. Oke. Yang bab 2 ada OBE yaitu operasi baris elementer yaitu merupakan pertukaran baris, perkalian baris dengan konstanta tak nol, ada penjumlahan hasil perkalian baris dengan konstanta ke baris lain. Terus sistem persamaan linear atau SPL. SPL adalah sekumpulan persamaan linear dengan beberapa variabel yang dapat direpresentasikan dengan bentuk matriks, matriks koefisien dan matriks augmented. Penyelesaian SPL dapat menggunakan operasi baris elementer untuk mendapatkan solusinya. Yang ketiga ada inverse matriks. Inverse sebuah matriks A adalah matriks B, sehingga AB sama dengan BA sama dengan I. I merupakan matriks identitas. Inverse hanya ada untuk matriks persegi yang tidak singular atau determinan tidak sama dengan 0. Ada juga aplikasi matriks. Representasi citra atau digital penugasan kanal, ada di set operasi, pemodelan sistem linear, dan pemrosesan data. Nah, di sini
Ada ruang vektor. Ruang vektor adalah himpunan vektor yang memenuhi operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Konsep ini menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut seperti ruang hasil kali dalam, transportasi linear, dan ruang Eigen. Terus ada ringkasan materi tentang determinan matriks. Yaitu satu ada permutasi. Permutasi adalah susunan elemen dengan memperhatikan urutan tanpa penghilangan atau pengulangan. Permutasi genap yaitu jumlah inversinya genap. Permutasi ganjil yaitu jumlah inversinya ganjil. Ada definisi determinan matriks. Determinan matriks adalah jumlah dari semua hasil kali elementer bertanda dari matriks bujur sangkar atau N kali N. Nah, hasil elementer diambil dari elemen-elemen yang tidak ada satu baris atau satu kolom. Tanda plus minus pada setiap hasil kali elementer ditentukan oleh jenis permutasi, genap atau ganjilnya. Nah, cara menghitung determinan. Satu, untuk matriks 3 kali 3, determinan dihitung dengan menjumlahkan dan mengurangkan hasil kali elemen sesuai urutan dan tanda permutasinya. Jika matriks berbentuk segitiga, atas atau bawah, determinan adalah hasil kali semua elemen diagonal utamanya. Oke. Determinan dengan operasi baris elementer atau OBE. Jika satu baris ditukar, determinan berubah tanda. Det B sama dengan min det A. Jika satu baris dikali konstanta tak 0, determinan berubah menjadi K kali det A. Jika suatu baris dikalikan konstanta lalu dijumlahkan ke baris lain, determinan tidak berubah. Nah, yang ketiga ada ringkasan materi matriks, determinan, dan sistem persamaan linear. Ini saya gabungkan beberapa bab. Oke, yang pertama ada materi, matriks dan operasinya. Ini sama yang atas sebenarnya sama, namun ini saya lebih ringkasnya saja. Jadi kita langsung aja ya, determinan matriksnya. Determinan matriks adalah nilai skalar dari matriks bujur sangkar yang digunakan untuk mengetahui sifat matriks seperti invertibilitas. Cara menghitung determinan salah satunya dengan ekspansi kofaktor. Nah, minor MIC sama dengan determinan subtrasifnya yang diperoleh dengan menghasilkan baris ke I dan kolom ke J. Jadi kan minor MIC. Nah, kofaktor CIJ adalah hasil kali minor dengan tanda -1 I plus J. Determinan dapat dihitung dengan ekspansi sepanjang baris atau kolom tertentu menggunakan rumus yaitu det A sama dengan A sat A I1 C kali C I1 plus A I2 kali C I2 plus titik-titik atau terusnya A kali IN kali CIN. Nah, sifat determinan ini yaitu det A sama dengan det AT. Determinannya sama dengan transposnya. Dan kalau det AB sama dengan det A kali det B itu juga ada. Terus matriks memiliki inverse jika dan hanya jika A tidak sama dengan 0. Matriks kofaktor yaitu matriks yang elemen-elemennya adalah kofaktor dan matriks asal. Terus ada adjoint. Transpose dari matriks kofaktor digunakan untuk mencari inverse. Nah, ada sistem persamaan linear, SPL.
adalah kumpulan persamaan linier yang perubahnya tidak mengandung eksponensial, trigonometri, atau perkalian atau bahkan pembagian antar peubah. Bentuk umum SPL dapat ditulis sebagai AX sama dengan B. A merupakan matris koefisien, X merupakan matris peubahnya, B merupakan matris konstantanya. Solusi SPL ada solusi tunggal, ada solusi tak hingga. Nah, selanjutnya itu ada bab. Ada juga tidak ada solusi. Jadi SPL itu ada tiga solusi. Solusi tunggal, solusi tak hingga, dan tidak ada solusi. Nah, sistem persamaan linear homogen atau SPL homogen. SPL homogen semua konstanta di ruas kanan bernilai 0 atau AX sama dengan 0 dan selalu konsisten. Pasti punya solusi kalau homogen. Solusi tunggal jika hanya solusi trivial X sama dengan 0. Solusi tak hingga banyak jika determinan A sama dengan 0. Biasanya dinyatakan dalam parameter. Oke, yang ketujuh ada vektor di bidang dan di ruang. Nah, di sini saya meringkas. Pertama, notasi dan operasi vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki arah dan panjang. Operasi dasarnya penjumlahan vektor, perkalian dengan skalar, panjang vektor, dan vektor satuan. Nah, hasil kali atau dot produknya menghasilkan skalar dapat digunakan untuk menentukan proyeksi ortogonal dan sudut antar vektor. Rumusnya ada U kali V sama dengan mutlak U kali mutlak V kali cos theta. Nah, hasil kali silang atau crossnya yaitu hanya untuk vektor di ruang 3 dimensi atau R pangkat 3 menghasilkan vektor baru yang tegak lurus terhadap dua vektor asal dan dapat digunakan untuk mencari luas bidang seperti segitiga. Oke, yang kedelapan ada ruang vektor. Nah, di sini ruang vektor eh, himpunan ruang vektor jika memenuhi 10 aksioma, yaitu tertutup terhadap perjumlahan dan perkalian skalar, identitas inverse, dan lain-lain. Contoh ruang vektor ada ruang Euclides R pangkat 6, ruang matriks M yaitu M kali N, dan ruang polinom yaitu Pn. Subruang atau subspace-nya ada subset W dan V disebut subruang jika tidak kosong, tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. Contoh matriks 2 kali 2, contohnya adalah matriks 2 kali 2 dengan diagonal 0, maka dia itu adalah subruang. Eh, jika itu bukan subruang, yaitu matriks 2 kali 2-nya dengan determinalnya 0, maka dia bukan subruang karena tidak tertutup terhadap penjumlahannya. Kombinasi linear. Suatu vektor merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor lain jika dapat dinyatakan sebagai K1 kali V1 plus K2 kali V2 plus titik-titik K kali N V kali N. Membangun bebas linear. Membangun. Jika semua vektor dalam ruang bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dan himpunan tersebut. Nah, dinyatakan bebas linear jika hanya solusi trivial saja. Semua koefisien 0 yang memenuhi kombinasi linear sama dengan 0. Jika tidak bebas, maka disebut dengan bergantung linear. Ada bab 8 ruang vektor. Ruang vektor umum
yaitu himpunan V disebut ruang vektor jika memenuhi 10 aksioma. Ini sama yang kayak di atas sepertinya. Saya double nulisnya, Pak. Nah, langsung ke bab 9. Basis dan dimensi. Jadi, basis ruang vektor. Basis merupakan himpunan vektor yang membangun ruang. Seperti ada penjelasan di atas, membangun ruang yaitu setiap vektor bisa ditulis dengan kombinasi linier dari basis. Nah, dari basis liniernya tidak ada vektor dalam himpunan yang merupakan kombinasi linier yang lainnya. Contoh, basis matriks 2 kali 2 dapat ditentukan dengan menyusun matriks dan membuktikan. Yaitu SPL memiliki solusi yang setiap nilai, yaitu sama dengan membangun. SPL homogen hanya punya solusi trivial, yaitu bebas linier. Basis kolom dan basis barisnya. Basis ruang kolom diperoleh dari kolom-kolom tak nol hasil OBE-nya. Basis ruang baris diperoleh dengan OBE pada transpose matriks. Dikatakan rank jika dimensi dari basis ruang kolom atau baris uh, jumlah vektor bebas linear. Barisnya jumlah linear. Oke, ada basis ruang solusi yaitu SPL homogen. Nah, untuk SPL homogen sendiri merupakan basis ruang solusi dapat ditentukan dari bentuk parametrisnya hasil OBE. Dimensi dan dimensi dari basis ruang solusi disebut nulitas jika jumlah variabelnya bebas. Nah, ada ruang hasil kali dalam atau RHD. Nah, di sini ada definisi RHD terlebih dahulu, yaitu ruang vektor dengan operasi hasil kali dalam memenuhi 4 aksioma. Yaitu ada simetris, yaitu dikatakan U, V sama dengan V, koma U. Ada lagi aditif, yaitu U plus V, W sama dengan U, W plus V, W. Nah, ada lagi homogen yaitu K kali U, V sama dengan K kurung V, U, V. Nah, apalagi positif yaitu V, U, lebih dari sama dengan nol dan U, sama dengan nol jika U sama dengan nol. Nah, ini contoh uji syarat RHD. Nah, operasi hasil kali dalam harus diuji apakah memenuhi keempat aksioma tersebut. Nah, jadi kalau ada soal tersebut, kita harus menguji satu persatu apakah dia simetris, aditif, homogen, atau positif. Nah, himpunan ortonormal yaitu ortogonal terlebih dahulu, yaitu semua pasangan vektor berbeda saling tegak lurus. Nah, untuk ortonormal, selain ortogonal, setiap vektor memiliki panjang. Proses ortonormal yaitu Gram-Schmidt yaitu proses membentuk basis ortonormal dari himpunan vektor yang bebas linier. Nah, ada proses Gram-Schmidt. Mengubah suatu basis vektor di ruang hasil kali dalam atau RHD menjadi basis ortonormal. Ini merupakan tujuan dari proses Gram-Schmidt. Langkah-langkah yaitu pertama, ambil vektor pertama dari basis asli sebagai vektor pertama dari basis ortogonal. Kedua, normalisasi vektor tersebut untuk memperoleh vektor pertama dari basis ortonormal. Langkah kedua yaitu ambil vektor kedua dari basis asli, proyeksikan ke vektor pertama ortonormal dan kurangkan. Hasilnya adalah vektor ortogonal terhadap vektor pertama. Normalisasi hasil untuk mendapatkan vektor ortogonal kedua. Langkah ketiga, ulangi proses untuk vektor ketiga dan seterusnya, lalu proyeksikan ke semua vektor sebelumnya. Kurangkan dan normalisasikan. Yang kedua, ada transformasi linear. Nah, ini ada hmm,
Nah, transformasi T V yaitu ke WT dikatakan linear jika T kurung seperti ini. Ini adalah dikatakan linear jika nah yaitu karena dalam jangkauan ada kernel atau kernel T kumpulan semua vektor di V yang dipetakan ke 0 di W. Nah, ker T sama dengan V merupakan elemen V merupakan elemen V, T V sama dengan 0 dan merupakan subruang dari V. Jangkauan rank atau RT merupakan semua asli transformasi TV. Basis RT didapat dari kolom bebas dari matriks transformasi. Ada ruang eigen, yaitu untuk matriks bujur sangkar A elemen R pangkat N kali N, nilai eigen adalah skalar yang memenuhi eh, vektor AV sama dengan lambda AV. Dengan vektor V tidak sama dengan nol disebut vektor eigen. Nah, persamaan karakteristiknya adalah determinan kurung A min lambda I kurung tutup sama dengan nol. Digunakan untuk menemukan nilai eigennya. Nah, ini contoh dan langkahnya itu menentukan nilai eigen, hitung determinan det A min lambda I dan cari akar-akarnya yaitu terus ada menentukan vektor eigen yaitu substitusikan nilai lambda ke A min lambda I kali vektor V sama dengan nol lalu selesaikan dengan cara OBE. Nah, basis ruang eigen himpunan solusi dari sistem di atas adalah basis ruang eigen untuk nilai lambda tersebut. Diagonalisasi, diagonalisasi matriks. Itu memiliki tujuan menulis matriks A dengan bentuk diagonal yaitu A sama dengan PDP pangkat min 1. Dengan P yaitu merupakan matriks kolom dari berisi vektor-vektor eigen dari A dan D merupakan diagonal berisi nilai-nilai eigen dari A. Berikut ada langkah-langkah diagonalisasinya yaitu pertama tentukan nilai eigennya dengan mencari rumus det sama dengan A min lambda I sama dengan 0. Yaitu kedua ada cari vektor eigen untuk setiap nilai eigennya. Ketiga ada matriks P, susun matriks P dari vektor-vektor eigennya. Yang keempat ada matriks D diisi nilai eigen di diagonal utamanya. Ada diagonalisasi ortogonal. Suatu matriks A dikatakan didiagonalkan secara ortogonal jika A sama dengan PD P pangkat T. Dengan P matriks ortogonal memenuhi P min pangkat min 1 sama dengan P pangkat T. Syaratnya yaitu matriks simetri A sama dengan A pangkat T dapat diagonalkan secara ortogonal. Matriks ortogonal. Matriks B dikatakan ortogonal jika B pangkat min 1 sama dengan B pangkat T. Dan kolom atau barisnya membentuk himpunan ortogonal yaitu vektor satuan saling tegak lurus. Langkah-langkahnya yaitu tentukan nilai eigen, tentukan basis ruang eigen untuk setiap nilai eigen, ubah basis menjadi ortonormal, dan susun matriks ortogonal P-nya. Jadi sekian presentasi ringkasan materi semester 2 ini aljabar linier. Mohon maaf jika ada salah atau kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.